Selalu membuka podcast dengan keawkwardan gak? Selalu gitu. Ini udah mulai. Udah. Kembali lagi di Pintu Ikan Podcast. Oke, halo guys. Halo. Salam sukses. Betul. Kenapa kita salam sukses? Karena kita menghadirkan seorang Seonggoh. Enggak ya. Nah, kita menghadirkan seseorang yang sukses juga. Yes, benar. Di bidangnya. Gitu kan? Dan hari ini Pintu Ikan Podcast membahas tentang profesi. Oke. Dan kedepannya semoga sebentar saya nggak nyaman. Sebuah itu saya sungguh sudah mulai. Ya, emang udah mulai. Emang udah mulai. Emang gini culture-nya. Openingnya. Emang openingnya agak aneh. Terus sampai mana? Profesi. Jadi kedepannya juga. Kedepannya juga bakal ada episode-episode Benar. tentang profesi. Dan profesi yang di episode ini itu lebih ke entrepreneur. Oi. Apa tuh artinya entrepreneur ini? Entrepreneur ya. Briefing dong apa sih lu? Yang bener tuh entrepreneur atau entrepreneur nggak? Kalau di Yahya sih entrepreneur. Oke. Seseorang yang penuh ide, kreatif dan dan inovatif. inovatif. Nah, di sini ada covernya. Berat ya. Tepuk tangan dong tim produksi. Selamat datang Kak di Pintu Ikan Podcast. Sip, thank you. Udah. Udah segitu aja. Terima kasih. Senang mengenal Anda. Senang Kita mengenal cut Anda. semua. Nah, selesai. Aduh, pemanasannya nih. Selamat datang Kak di Pintu Ikan Podcast. Iya. Sip, Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Pintu Ikan Podcast. Benar. Tapi ini aing pengen pakai peribahasa yang memang udah sangat-sangat ini Kak. Sangat-sangat jadul. Apa tuh? Tak kenal maka kata sayang teh gini. Ya? Oke. Aing enggak tahu mau masuknya lewat mana lagi gitu. Kepikirannya itu. Yaudah, gitu. nggak apa-apa. Kenalan dulu kali ya. Aduh, Biar? boleh. Biar sayang. Gini udah punya pacar padahal Kak. Aduh, Enggak masih maksudnya gini. Ini mau Oke, dibahas juga di oke. sini. Mau dibahas juga di sini. panjang dong. Panjang ya. Oke, nanti kita bahas sendiri tentang kesayangan. Oke. Tentang sayang menyayangi ya. Oke, sekarang kita kenalan dulu aja. Kenalan dulu. Jangan menimbulkan pertikaian lah. Ya betul. Benar. Boleh Kak silakan perkenalkan diri. Kenalan, halo semuanya, salam kenal. Fania Audrey. Background. Aduh, ya ada. Oke, background. Boleh background. Kuliah Hubungan Internasional, Unpar. Unpar Pride. Bukan. Sorry. Kamu tau gak sih ini sedikit ceritanya. Aing pernah punya teman Unikom dong gak sih dalam hidup Aing. Di tongkrongan Unpar semua. Di gereja Unpar rata-rata. Aing kok, Unpar. Can relate. Can relate Aing gitu, ngerti gak sih? Oke, gak apa-apa. Oke, gitu. Ya. Terus. Kuliah Hubungan Internasional Unpar, terus waktu kerja itu pernah di marketing research. Oke. Jadi kayak konsultan untuk consumer behavior, untuk perusahaan-perusahaan gitu. Kasian Kak. Saya. Tak bingung itu. Di luar konteks pertanyaannya. Oke, Ya. lanjut aja dulu. Summer behavior. Consumer Ya. behavior. Terus pernah jadi jurnalis juga. Serius Lebih ya? kayak content creator sih sebenarnya. Jadi waktu itu ada startup yang memang lagi zaman-zamannya mau bikin 1 minute video. Oke. Jadi kayak pecahannya dari kom Kom tuh. Nah, Apa? mereka bikin Ya. startup. Wah, ini komtutnya apa? Kok ngerti sih mana? Iya. Ya, itu sangat. Ya. Ya, betul. udah lanjut. Ya, nah, udah singkat cerita akhirnya bikin usaha sih setelah itu. I see. Bikin usaha terus ada join sama teman juga. Jadilah aku di Pijak Bumi. Ups, pijak bumi.
Enggak apa kan kayak ntar itu background ceritanya kayak. Baiklah. Ups, pijak bumi. Apa tuh gitu loh. Tadi nanti gitu. Males banget ya. Makan dong jokesnya. Oke. Oh jadi kakak hubungan internasional kuliahnya, terus sempat bekerja di consumer behavior, dan pernah menjadi jurnalis juga. Iya. Dan akhirnya sekarang membangun usaha yang dinamakan Pijak Pijak Bumi. Oke. Tahu Pijak Bumi? Udah pernah denger belum? Tahu dong. Peepers nama pendengar kita. Oh, Peepers. Pintu Ikan Podcast Listeners. Wow. Yang sering diomongin hafal bong, listeners. Kalau behavior, Consumer behavior itu susah ngomongnya. Gitu. Jadi Peepers pada tahu Pijak Bumi nggak? Jawab dong, jawab. Tahu. Nah, coba ada yang jawab nggak tahu gitu. Biar panjang Nggak gitu. tahu ya. Biar lanjut gitu kalau udah tahu kan Kayak kayak. gue bingung masuknya di mana. Ada yang nggak tahu nih kak? Oke. Pengen tahu dong Pijak Bumi itu Apa tuh? Asik. Seneng kalau ditanya. Oh. Iya, Pijak Oke. Bumi itu apa? Iya, cerita Kalau sedikit ya. Kalau di skripnya sih what is Pijak Bumi? Nah, Pijak Bumi. Biar nggak yang pahit banget lah ya. Oh, boleh. Pertanyaannya sering banget. Ya, Iya. pasti sering gitu Iya kan. dong, masih sering. Pasti sering. Ya, jadi teman-teman Pijak Bumi brand lokal Brand sepatu, Hmm. alas kaki lah ya, ada sepatu, sendal, Oh, oke. sempet juga bikin tas gitu ya. Tapi intinya akan jadi fashion lifestyle gitu. Cuma yang jadi uniknya dari Pijak Bumi itu memang konsep sustainability. Sustainability. Ya, konsep yang lebih ramah lingkungan, Oke. ramah juga terhadap pengrajin-pengrajin di industri sepatu. Ramah terhadap pengrajin proses Iya. virgin di susah ngomong. Kenapa jadi beli? Kayaknya baru sekarang deh beli beti. Ramah terhadap pengrajin-pengrajin di bidang sepatu. Di industri Oke. sepatu. Maksudnya ramah tuh gimana kak? Ramah. Ya. Maksudnya ramah yang terhadap pengrajin sepatu. Susah. Ayo di apa? Itulah. Iya ya, Ramah jadi tuh maksudnya gimana? mungkin kasih ini kali ya kayak contoh ya, tapi mungkin nggak di Pijak Buminya. Tapi kalau teman-teman sepatu deh, teman-teman pakai satu pasang sepatu, kira-kira kuatnya berapa lama? Berapa lama? Terlepas dari punya uang atau enggak untuk beli lagi ya. Nah itu kayaknya Itu agak berpengaruh sih. Agak itu jawaban berpengaruh. utama sebenarnya. Berpengaruh terhadap daya beli kan. Iya. Oke, tapi kalau punya satu sepatu deh yang suka banget, terus hampir dipakai tiap hari, kira-kira berapa tahun teman-teman bisa pakai Itu sepatu tuh itu? maksudnya tetap dalam keadaan yang bagus, yang sama atau yang Layak jadi pakai, masih layak buat kamu pakai. Sepatu lu 4 tahun, Bong. Iya, yang boots, yang Yang- satu lagi udah dibenerin berapa kali itu? Oh iya. Iya, 2 sampai 3 tahun deh kayaknya. Oke, Nah. pas kamu repair jadi nambah 2-3 tahun. Ah. Oke, berarti let's say 4 tahun ya kamu pakai satu Oke, boots itu. iya. Kamu Saya karena kaki saya kasar, Kak. Maksudnya kasar tuh emang perilakunya kasar kaki saya. Oke. Jadi saya kalau beli sepatu umurnya 7 bulan. 7 bulan. Cepet banget. 7 bulan udah harus ganti lagi ya. Itu sepatu apa internship, bro ya? 7 bulan. Enggak, 7 bulan. Setahun lah. Setahun. Setahun paling kalau tambah di repair nambahnya cuma nambah umurnya 2 bulan. Jadi 9 bulan ibu mengandung. Jadi ibu mengandung ya. Iya. memang harus ada kehidupan yang baru kan. Iya, Oh. iya. Setelah 9 bulan. Oke. Masuk aja. Kalau kamu masuk 4 aja. tahun? Iya. Setahun 7, lah, kurang lebih setahun lah ya. Kurang lebih setahun. Sepatunya kemana abis itu kalau udah sama sekali nggak bisa dipakai? Buang sih kayaknya. Kalau nggak Kalau- disimpan banget kamu buang. Iya, Kalau deh kayaknya. Buang. kalau aku sih disimpan. Disimpan. Iya. Serius. Karena malas buang. Karena emang tujuannya ntar dibuang. Tapi Oke. sebenarnya kalau memang masih bisa dibenerin Kak, masih bisa dibenerin dan udah beli sepatu baru, sepatu yang udah dibenerinnya itu saya kasih ke Oke. orang yang butuh gitu. Misalnya kayak waktu itu tuh saya pernah ngasih ke pemulung gitu. Oh, Lu pakai sepatu aja nih, pakai aja. Baik banget Mas baik Panji. banget. Sebenarnya bukan bagian dari pencitraan dia kan. Nggak tahu juga.
Saya juga baru dengar cerita ini. Jadi kayak Nggak tahu juga nih, nggak tahu juga nih. Tapi benar. Oh, Emang benar. Iya. biasanya suka dikasih gitu. Maksudnya daripada dibuang gitu. Karena kalau dibuang nggak jadi. Nggak jadi, saya nggak tahu lanjutannya, saya mau ngomong apa, nggak jadi. Iya, jadi oke, jadi kayak gitulah ya behavior kita kalau punya sepatu. Kadang ini faktanya aja sih ya. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah ngerasa atau pernah mengalami ini. Kayak setahun mungkin teman-teman bisa punya 2-3 pasang sepatu. Terlepas mau beli baru atau emang udah ada di rak sepatunya teman-teman. Tapi kalau tadi rusak gitu ya, kalau masih bisa di-repair, teman-teman itu memperpanjang usia hidupnya si sepatu. Kalau masih bisa dipakai lagi, bisa didonasiin gitu kan. Nah, cuma kalau sama sekali emang udah nggak bisa dipakai gitu ya, udah nggak layak pakai, komponen-komponen sepatu yang banyak itu susah banget untuk terurai di pembuangan sampah gitu. Jadi kenapa akhirnya bisa ratusan tahun ada komponen yang nggak bisa terurai. Ya, contohnya misalnya ada yang dari plastik. Ya teman-teman kayak gitu. Terus kayak metal juga ya, kayak aluminium dan lain sebagainya. Kalau iya, yang buat di lubang sepatu. Jadi hal-hal yang kayak gitu kalau nggak diperhatikan, nah itu yang biasanya jadi apa ya istilahnya, jadi merusak. waste yang merusak gitu. Dan timbunan-timbunan sampah yang kayak gitu makin lambat laun akan membuat lahan kita juga jadi tergerus gitu ya istilahnya ya. Jadi ada erosi tanahnya juga dan lain sebagainya karena penumpukan itu. Nah, kenapa akhirnya Pijak Bumi ngomongin tadi ramah lingkungan, dalam arti si komponen yang tadinya susah terurai beratus tahun, kita cari alternatifnya dengan yang berbasis tumbuhan, yang lebih biodegradable gitu ya. Terus yang sifatnya tuh bisa didaur ulang lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang secara pendekatannya Pijak Bumi diimplementasikan di industri sepatu yang lebih bertanggung jawab. Gitu. Keren banget. Ada dari sayur. Jadi lebih berfaedah. Sayur, tanaman. Tanaman. Biasanya tanaman apa itu, Kak? Oconggen. Eceng gondok. Aduh, kan mau jokesnya yang satu lagi, jokesnya jadi yang salah, tau gak sih? Iya. Biasanya tanaman apa, Kak? Tanaman tuh banyak sebenarnya, kayak misalnya katun itu kan kapas gitu kan ya. Cuma kapas itu kan ada kapas yang organik, kapas non organik gitu ya, yang konvensional gitu ya. Ada regenerative cotton yang ditanam sendiri, tumpang sari gitu ya. Jadi banyak tuh. Nah, ramah lingkungan itu nggak cuma ngomongin tentang ngeganti material, tapi teman-teman itu tahu dari proses cara menanam tanamannya seperti apa, panennya kayak gimana. Panjang ini prosesnya berarti? Iya, panjang banget. Jadi itu namanya menelusuri lah. Sepatunya teman-teman tuh dibuat dari apa, dibuat sama siapa. Iya, terus kalau misalnya sepatu ini udah nggak bisa gue pakai tuh akan kemana? Nah, hal-hal itu yang sebenarnya diedukasi sama Pijak Bumi dari tahun 2016 supaya kita tuh lebih aware sama behavior kita belanja. Gitu. Jadi kita belanja yang lebih berkesadaran. Gitu. Jadi kayak behavior orang untuk belanja kan ya itu pilihan ya. Cuma kita ngasih better option sehingga tidak merusak lingkungan. Lebih ke arah situ. Jauh banget ya. Jauh banget dari tadi juga kan sempat dibahas kapas ya. Kapas itu dari ada kapas apa dan sama juga ada kapas tuh emang buat tempat orang jahat, penjara gitu. Lapas. Aduh mikir lagi. Untung kamu bisa cepet jawab ini kayaknya. Kayaknya lama deh. Ya kalau nggak jadi cringe. Terus kira dari maksudnya ditanamnya sama siapa, tanaman apa gitu. Iya. Wah, saya mau beli sepatu beli aja yang masuk ukurannya 45 biasanya kalau saya. Iya. Gitu kan? Kalau misalkan kayak kan tadi ngelihat si penanam ininya juga ya gitu. Berarti itu ke apa ya, semacam pertanian gitu atau gimana sih, Kak? Ya, jadi kalau teman-teman tahu itu memang ada yang mereka fokusnya di pertanian, ya kita berkolaborasi sama local supplier, sama local farmers. Jadi nggak semuanya dari hulu ke hilir sama Pijak Bumi, tapi kita bermitra gitu, karena pastilah ada orang yang udah berpuluh tahun lebih paham di sana, ya kita belajar kayak gitu.
Jadi kalau dia suka marah-marah, nggak ramah gitu nggak boleh gitu. Ke situ. Jadi tidak ramah lingkungan ya. Iya. Oh berarti tidak ramahnya tidak ramah lingkungan. Iya. Tidak ramah sifat ya. Iya, Tidak tidak ramah sifat dan bukan juga bulan ramah dan Bener juga. itu udah emosi tuh. mampu manajer gitu. Tapi gini, Pipers penasaran nih sama bentuk sepatunya. Penasaran. Penasaran. Nah, mungkin kayaknya kita bisa lihat kali ya sepatunya. Boleh, Kapan dia boleh. bawa kan? Bawa kan? disuruh bukan sih lu tontonannya banget sih, udah disuruh diingetin tadi pagi lu bawa ya. Maksudnya biar kelihatan kayak. Iya. Kita lihat kali ya, kita lihat. Boleh. Nah, ini dia apa namanya? Boxnya. Nih. Ini kelihatan sangat-sangat premium sekali ya. Premium banget tuh kayak. Jangan jadi ASMR dong. Jadi konten. Di salah konten. Salah konten. Dibuka ya kak? Nggak apa-apa ya? Iya. Ini bentuknya nih teman-teman. Dilihat-liatin dulu dong. Iya. Ini cara lihatnya. Itu ada hashtag apa tuh? Gini. Enggak dong. Enggak kosmetik sih itu. Ini di depannya ada tulisan bijak. Ada buminya. Ini air, udara dan api. Iya, ada. Itu ada hashtag teman melangkah. Teman melangkah. Iya. Apa tuh kata teman melangkah? Hah? Enggak, kafannya maksudnya. Teman melangkah. Panjang sama. sih, tapi coba aku jelasin ya. Oke, Jadi boleh satu-satu ya. Jadi sebelum pijak bumi itu pakai material yang dari tumbuhan, serat tumbuhan, kita itu masih pakai kulit hewan gitu ya, kulit sapi, tapi penyamakannya pakai tanin tumbuhan. Tanin tumbuhan atau gampangnya pewarnaannya itu pakai tumbuhan. Jadi bukan pewarna kromium. Kayak buat denim dong sih. Iya. Indigo. Ya. Nah, kalau ini memang jadi kayak tumbuhan-tumbuhan untuk mematangkan si kulit sapinya. Nah, jadi tahun 2016 itu menurut kami better optionnya adalah daripada pakai material hewan yang pewarnanya kromium gitu ya, yaudah kita pakai yang tanin tumbuhan. Nah, si itu disebutnya tuh natural vegetable tan leather. Ya. Ulangi. Natural vegetable. Natural vegetable tan leather. Iya, jadi karakteristik dari si material itu kalau kamu sering pakai tiap hari, kena udara, terus kena panas, itu berubah warnanya. Tahu. Patina. Itu kayak boot saya. Kayak boot ya. Oke. Itu jadi ada journey-nya kan. Iya. Nah, itu kan sesuatu yang melekat sama journey kita kan. Jadi sepatu itu sebagai teman melangkah. Wah, keren banget. Day by day. Keren banget. Gitu. Makanya denim juga setiap ini kan pasti berubah warnanya. Ya. Iya sih. Iya kan. Dan kita juga kalau di luar siang-siang juga terus ada hitam berubah warnanya. Kita berpatina. Aduh, capek. Oke, Bener sih. sekarang coba kita buka kali ya. Buka. Di sini ada B. Bagus. B itu bagus. Bagus banget minyak bumi gitu. Kita buka. Boleh. Ini berat nih, Kak. Iya, agak berat ya. Kurang satisfying. Kedengeran Oji banget nih. Ket gitu. Waduh. Emang mau pegang juga satu? Boleh. Oh bukan. Malah jadi males. Nah ini dia. Widih. Limbong satu. Limbong. Iya. Dari ini sebenarnya Kavania tuh bawa banyak isinya. Isinya banyak, cuman kita keluarin satu-satu kali ya. Oke, Oke. boleh. Sepatu boleh. dulu dari sepatu. Ini aku taruh sini dulu ya. Boleh. Sepatunya dulu Kita ya. review Oke. dulu. Ini namanya apa, Kak? Nama apa? Nama sepatunya. Artikel. Nama artikel. Ya di otak aku banyak nih nama apa nih, nama materialnya. Oke. Artikel Ini dulu. namanya Atlas. Atlas. Atlas sneakers. Oke. Gitu. Jadi memang otentiknya, signaturenya Pijak Bumi itu di bagian full tabnya belakangnya itu ada si merah biru. Kenapa Kak? Kenapa merah biru? Kenapa nggak merah-merah aja gitu? Kak, ini biru nggak sih? Ini merah. Biru nggak sih? Hah? Ini biru nggak ini sih? Biru. Loh, siapa yang buta warna? Ayo. Enggak, ini biru. Oh, merah biru. Iya. Oke. Enggak kirain tuh dalam satu ini tuh merah Enggak, biru enggak, gitu. enggak.
Oke. Dia takut dia buta warna. Iya beneran takut buta warna cuy. Enggak. Jadi emang Ini merah. Jadi tiap satu pasang sepatu. pasang. Kanan merah, kiri biru. Enggak, kiri biru. Kanan merah. Enggak, bener. Kiri biru. Kanan. Oke, next. Iya. Terus apa tadi pertanyaannya? Ya, namanya Atlas. Namanya kenapa Atlas? Kenapa Atlas, Kak? Ya. Apa dari cerita itu Ya, juga? nah, nanti terlalu dibuat-buat. Oh ini rada terlalu gimmick. Iya. Oh, oke. Ya udah lah ya. nggak apa-apa. Oh ya udahlah ya. Silakan kalau ya udahlah. Silakan, nggak apa-apa. Atlas ya biar dia memijak di seluruh bumi ya. Wow. Oke. Wow. Mengada-ngada tuh enggak sih, tapi jadi kan dari kreatif directornya, dari desainernya juga pengen ya tadi ya sebagai sepatu teman melangkah, kita juga pengen lah lokal brand ini juga bisa dikenal semakin luas gitu. Benar, Jadi benar. kayak artikel yang ini kan tahun 2017 itu kita exhibition di Jepang gitu. Widih. Jadi Sampai udah sebagai emang- Jepang, Bro. Iya, jadi emang desainnya, konsepnya tuh kena lah untuk market di sana. Oh, oke. Karet. Ini Natural karetnya karet apa nih, Kak? rubber. Karet mentah. Karet mentah gitu banget ya? Iya, jadi kayak dari pohon karet gitu. Itu kan kalau dia mengendap ya itu jadi latex kan. Jadi kayak gini. Nah, jadinya itulah yang akhirnya kita buat ke sol sepatu. Waduh, keren banget nih. Nah, karena ini nggak ada chemicalnya, jadi satu dia akan nyerap kotoran sebenarnya karena pori-porinya kebuka gitu di sini. Cuma bagusnya tadi dia biodegradable akhirnya. Biodegradable. Mm-mm. Oke. Gitu. Wow. Oke, ini Kenapa nanya ke aku? Enaknya teksturnya. Kayak kamu beli nggak? Kamu mau beli nggak? Aku lagi jual diskon ya. Oke, ini sepatu pertama, Bebers Atlas. 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 Oke, kita taruh di situ kali ya. Oke, ini ada sepatu selanjutnya. Oke, Sebenarnya sepatu sama semua. sih itu, cuma Oh, Atlas aku juga. bawa beda Bumbu. uppernya aja. Ada uppernya ya. Ini dari apa nih Kak uppernya? Textile upper. Jadi kalau yang ini tuh dari serat tumbuhan kenaf. Oh. Hem fibers gitu. Nah, terus dari seratnya itu ditenun. Nah, jadilah seperti ini teksturnya. Ini dan dia pasti warna putih atau enggak? Karena dia nggak di bleaching, jadi ini warna aslinya. Wah, itu aslinya Kak. Iya, jadi off white gitulah ya, nggak putih tok sempurna Iya, gitu. heeh. Nah, kalau yang di sini ini pakainya recycled cotton. Recycle cotton. Ya, jadi kayak misalnya ada textile waste dari pabrik-pabrik atau dari sisa-sisa manufacture gitu. Nah, itu bisa diolah jadi didaur ulang jadi gitu. Jadi kayak seperti gini ya. itu. Ini namanya apa? Masih Sama, Atlas ya? Namanya Ya Atlas. kan tadi udah bilang. Sorry. Ini namanya Atlas. Tapi ini dari sisa apa tadi? Uppernya? Katun. 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 Ya, textile waste ya. Oke. Next ke barang selanjutnya yang ada di dalam box ini. Oke. Ini Kak. Ini Apa nih? Ini lucu banget nih. Ini apa nih Kak? Jadi namanya sepatu gitu ya. Kadang kita harus mikirin. Oke, kita jadi kayak kadang suka ngulik juga nih aksesorisnya apa ya yang bisa dipadu-padan sama si sepatunya Oke. gitu. Jadi kayak misalnya ini tassel sebenarnya aksesoris aja untuk kayak nambahin looks yang beda ke Oh, sepatunya. lucu banget. Iya, jadi kayak kamu bisa lepas pasang. Nah, terus ini uniknya dibuat dari ada yang mau nebak? Pasti Dari- kelihatan sih ini. Aku tahu. Heeh. Sorry, pinjam. Soalnya Ini yang dia tadi yang sangat vegetable keren. itu bukan? Atau Dari kayu. Bukan. Kayu. Serpihan kayak gitu enggak ya? Kita ada yang dari serpihan kayu, Tapi bukan ini itu. bukan. Tapi bukan, itu ya. belum Aduh, tepat. Oke. salah. coba. Hmm. Sulit ya? Eh, Hmm, baunya bau apa ya? tapi tanaman enggak? Iya. Tanaman ya, tumbuhan ya. Oh, nama tumbuhannya Tumbuhan ya. jati. Jadi. Berat bong jadi mah. Suhu gue mau bisa naik. Aduh. Ntar. Kelapa. Hah? Oh, yang bener. Kelapa. Itu dari
apanya? Berarti Apanya buah tuh? kelapanya atau Sabut kelapanya. oh. Nah ini benar nih sabut kelapa dan jadi keset kan. Iya sih, iya sih, iya sih. Iya benar. Ini keren ya guys, lucu banget, dia bentuknya kayak rok gitu. Rok? Iya kan, kayak rok kan. Nih, berarti ini Boleh orang lah. nih. Iya Ini sih, kakinya tuh. iya sih. Masuk akal. Ini jadi, tapi ini penggunaannya kan ada bolong dua nih kak, masuk tali gitu. Iya tali gitu. Jadi ntar dia akan nempel di situ. Oke. Oh, jadi kayak sepatu tapi ada add-on-nya gitu. Iya. Ya, lucu banget kayak Kayak Google Chrome. Ada add-ons. kayak makanan dong maksudnya. Biasa kan orang Anak tambah IT. kejunya, tambah ininya. Iya. Oh, iya. Nah ini dia, Talinya, ini insole. Insole. Yang lagi insole. kita develop sih. Oh, ini sebenarnya belum dijual berarti Kak. Yang surga. ini beda sih. Ini ukuran 14 tuh, ada tulisan. Enggak gitu. Atau bacanya dari kiri ke kanan. Enggak. 41. Iya. Ya, Aduh. Iya, jadi itu insole-nya. dari karet biasa. Enggak. Awalnya kan pijak bumi tuh ini pakai rubber juga, latex gitu. Nah, kalau yang ini tuh udah dicampur sama kelapa. Wah ini. Kalau ini masih raw sekali ya. Oh. Ini benar-benar serat kelapa. Masih developing. Nanti ujungnya jadi gimana kak? belum bisa di spill. Oke, Tenang. Ini insole-nya teman-teman akan menjadi insole yang Iya. spektakuler nantinya. Iya, ini masih Insole spektakuler on nantinya. development. Ini apa nih kak? Seru sih. Sama itu tadi kayak add-ons-nya. Ini add-onsnya keren banget. Itu add-on gabus. Bukan, Apa? berat. Ini batu, enggak. Kapur. Bukan kapur lah. Bukan. Bukan. Kabur. Nah ini di sini kita emang lagi main tebak-tebakan aja. Bukan podcast emang. Ini bong, coba bentuk, sorry kak. Coba tebak ini apa? Oke. Keras itu keras. Aduh, no clue banget nih. Iya, no clue. Apa sih kak? Tutup botol minum. Hah? Nggak mungkin. Oh, jadi kayak Iya, dia jadi itu kayak diapain tuh? Seru banget loh, seru banget. Seru banget. seru. Seru banget. Iya, jadi Wah. Ini jadi ntar misalnya sepatu nih masuk tali di sini gitu ya. iya Atau di sini. depan. Iya, kayak gitu. Wah, jarang banget ada sepatu yang memang add-onsnya tuh apa berat gitu loh. Biasanya kan pin atau apa ini berat tapi jadi keren gitu. Iya. Style. Ngasih Style ini benar-benar ini mah masuk ini mah ke skena sama kacar. Waduh. Ini masuk banget. Wow. Dari botol minum. Dilebur gitu segala macam. Si tutup botolnya. Maksudnya botol minum plastik Iya, atau kayak ada botol bir gitu kan? HDPE. Iya, HDPE ya. Nggak tahu, bilangnya. Iya. Ya, Kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Soalnya kita cuma tahu minumnya aja kan. Iya, jadi kayak tutup Ini botol. Apa tuh? Manual book. Itu hanya Ini- story ya. Oh, story. Ini kitabnya ini, kitab Kitab. dari Pijak Bumi. Nah, hai teman melangkah dia bilang. Ai. Oh, jadi panggilannya teman melangkah. Ya, oke. Isinya bahasa Inggris mungkin nanti bisa dibaca. Nanti bisa diterjemahkan. Ya, di sini ya ini yang bakal kita bahas sebenarnya yang ada di sini tuh. Apa tuh? Ya nanti selama podcast yang bakal kita bahas gitu. Kan gak mungkin gue bacain podcastnya selesai nanti. Oke. Wow, reuse and recycle materials. Au. Udah sampai situ aja, nggak usah dilanjut ya. Karena nggak tahu. Nggak tahu artinya. Oke, wow. Oke, ini dari artikel Atlas. Artikel Atlas. Oh, berarti tiap artikel beda thank you card-nya gitu. Beda. Dan ceritanya juga pasti beda gitu. Keren. Pengen beli. Iya, jadi Lucu gatal, banget, jadi lucu banget sumpah. Kayak apa berbeda dari sepatu-sepatu yang lain gitu. Ya kan? Dan ini desainnya memang pasti ada desainernya juga. Pasti. Bukan Kenapa aku desainnya? yang desain. Kakak tahu nggak kira-kira kenapa desainnya beda gitu? Misalkan ada brand A sama brand B tuh pasti sama tuh. Iya. Misalnya zaman-zaman dulu tuh sepatu-sepatu buat sekolah gitu kan. Ya brand itulah. Itu pasti sama kan. Kenapa ini pasti beda gitu? Tanya desainernya. Oh berarti kakak nggak tahu ya. Wah, Oke, nggak kalau desainernya nonton boleh langsung komen di bawah. Langsung komen Ya, di bawah. Tapi kita juga lupa kak. Tadi kakak tuh sebenarnya di Pijak Bumi itu sebagai apa sih kak? Kita lupa nanya tadi itu. Ya nggak sih?
Udah jauh nih, udah mau ke Iya udah closing. jauh lagi. Oke. Udah mau Sorry, closing. Sorry penonton. Memang Papers emang kita host berdua ini nggak berpengalaman banget emang. Iya. Oke benar sih kak. Kakak tuh di Pijak Bumi sebagai apa sih? Ya, kalau di Pijak Bumi ini co-founder, COO-nya. Jadi kalau COO itu lebih banyak di technical, kayak ke production gitu ya. Terus operasional atau manajemen dari perusahaannya, termasuk ekspor impor, nah kayak gitu-gitulah. Ya, Nah, kalau desain itu memang ada yang Mas Vales, Kak Vales itu yang desainernya. lupa Bang Vales tuh yang Bang Vales. Dulu juga pemuda. iya dulu juga pemuda sini Bang Vales. Aduh, cuman lu lupa. Maaf Bang. Maaf, Pisan, Bang Vales. nih ngomong pisan. Ampun Bang Pala. Emang lupa, emang agak lupa sedikit. Ini kalau lihat mukanya, oh Bang Iya, Vales. iya. Oke, Jadi oke. ada tim desainnya sendiri. Tapi kalau tadi kamu nanya apa sih? Kenapa desainnya kayak ini atau beda ya? Mungkin jawab dari inilah ya yang secara general. Pasti yang namanya desainer itu punya taste atau preferensi. Ya, benar. setuju. Nah, jadi memang kayak kiblatnya Pijak Bumi mungkin lebih kayak ke Japanese, Skandinavian, yang kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke minimalis konsepnya. Jadi akhirnya secara DNA produk, brand, researchnya, sampai nanti marketnya kemana itu udah terarah lah kita pengennya keren, kemana keren, gitu. Jadi pengen bekerja di Pijak Bumi. Jadi apa ini? Beli kerja juga pengen gitu. Jadi apa tadi tukang sol ya? Ya bunga apa? Yang penting di Pijak Bumi. Yoi. Bunga jilat banget deh. Aduh, ini Boleh, Citra kita Pijak podcast Bumi ini ini. minum pakai plastik. Harusnya nggak boleh nggak? Aduh, Kalau dulu di kantor Pijak Bumi ada yang ada yang Oh iya. iya, terus kita bisa denda gitu. Oke, kamu menyumbang sampah plastik. Ini kita Jadi harus gimana dong, Kak, ini? Ini kita harus gimana nih? Ini kita harus gimana? Tapi enggak apa-apa. Enggak kok. Berarti diingatkan. Iya, Emang kok. nilai kalau di sini sih valuable lesson-nya tuh yang pengen disampaikan dari Pijak Bumi adalah tetap menjaga lingkungan dengan cara kita mengurangi plastik. Bener. Saya lutong masuknya tong. minum. Ini nggak apa-apa nih Kak, diminum nih. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa Kita kan, pun Kak? masih Diminum. belajar sih, karena kita pun juga mengedukasi orang yang harus mengedukasi diri sendiri dulu. Bener. Oke, kita mari. Tapi berarti jadi di kantor tuh emang udah ada aturan nggak boleh banget sampah plastik. Enggak kok, kita masih masih berupaya ya, karena ngubah behavior orang kan nggak secepat itu. Tapi dulu kayak oke, kita semua nih masih kadang suka beli air mineral botolan gitu kan. Terus oke, sepakat ya, nanti udah mulai pakai tumbler. Terus kalau mesen makanan dulu sempat didenda gitu, beneran didenda. Ya meskipun dendanya kayak cuma 500 perak per plastiknya ya. Jadi kalau ada kalau kayak itemnya banyak gitu kayak jadi udah. packaging makanannya terus kayak Iya. sendok terus ini. Iya. Jadi sempat kayak gitu. Cuman akhirnya ya berat ya. Iya. Dari tadi saya ngitung loh Kak. Bisa saya pesan makanan nih kayak bungkusnya plastik, sendoknya plastik, pembungkus sendoknya plastik. Saus-sausnya Iya. juga. Cuan ya, bisa beli makanan lagi loh Kak kayaknya. Tapi enggak, justru itu bikin kita semakin termotivasi untuk tidak membawa plastik. Bener. Tetap menjaga lingkungan kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oke. Wah, ada faedahnya juga. Masuk ya. Masuk. Oke. Nah, Kak Fania kan tadi kan sempat bilang udah kerja di 2 tempat yang berbeda kan, berarti apa sih yang ngebikin Kak Fania akhirnya kayak kayaknya mau ikut bantu bikin Pijak Bumi gitu? Oke. Berat ya. Soalnya ini jarang aku ceritain ke banyak orang Oke. gitu. Tapi aku kasih ininya aja ya, general. Oke, nggak apa-apa kalau Ya jadi inilah ya teman-teman. Dulu kan sebagai fresh graduate. saya. Nah, ini Nyari kerja. bisa jadi motivasi buat dia juga mungkin Kak. Iya, nyari kerja idealnya apa sih waktu itu kan? Pasti pengen kalau nggak di MNC multinational company gitu ya, atau teman-teman BUMN dan bla bla bla. Before gitu Iya, kan. gitu kan. Jadi dulu intinya mau ngebangun karir itu sebagai profesional gitu ya. Jadi makanya dulu emang pengennya jurnalis,
Kalau enggak emang ke konsultan gitu. Hmm. Nah, tapi yang namanya mental gitu ya, kesehatan iya, fisik, iya. emosi, kerja sebagai fresh graduate waktu itu cukup inilah ya, Melelahkan. Exhausting. Iya. Jadi pernah lah. bahasanya. Jadi Exhausting, apa lah itu? Jadi Ya, exhausted ya. Jadi pernah lah teman-teman ngerasain kayak mampu nggak ya kerja di sini gitu kan. Akhirnya kayak sempet lah, namanya juga kayak depresi pasti ada ya gitu ya. Teman-teman pernah nggak ngerasain gitu ya, bunyi alarm itu bangun pagi bisa bikin kalian nangis. Sampai sebegitunya karena kayak aduh udah stres banget sama kerjaannya. Mungkin bukan karena beban kerjanya yang berat, tapi emang kesiapan kita untuk bisa coping mekanismenya tuh kurang lah pada saat itu. Oke, nah singkat cerita, terus aku pindah kantor, itu nemuin lah yang aku suka, jurnalis tadi. Jurnalis belum sampai setahun sakit aku. Sakit, jadi waktu itu emang harus karantina lah. Jadi harus resign, karantina, itu kena saluran pernafasan gitu. Jadi kayak lagi mau ngejar mimpi ya, malah sakit. Kamu lagi suka sama sebuah pekerjaan, kamu tahu susah payah begadangnya pun kamu suka gitu ya, terus sakit itu kayak kamu kehilangan semua kesempatan pada saat itu gitu ya. Jadi jadi kayak aduh teman-teman, kalau kayak macam pandemi 6 bulan atau berapa bulan, berapa tahun kita harus lockdown kayak gitu ya, aku pernah merasakan itu bahkan sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Dan saat itu kan belum ada ya yang namanya, bukan belum ada, tapi belum populer, mulai dari webinar, bisa ambil online course, ngambil kelas-kelas kayak gitu kan nggak ada gitu. Jadi dulu yang kepikiran, aduh Tuhan, kenapa nih lagi berusaha keras malah jadinya di stop, kenapa gitu. Jadi waktu itu yang aku katakan pertama kali gitu ya, aku minta maaf sama orang tua. Karena sedih beneran. Minta maaf sama orang tua. Minta maaf kenapa? Karena kan kita baru mau cari kerja gitu kan. Gak apa-apa kan? Iya kan. Enggak. Oke. Gak nangis dulu aja Kak. Nangis dulu aja Kak. Tenang. Tisu dong. Aku mengerti kok. Oh my god. Gak apa-apa. Jadi memang gini Kak, Pintu Ikan Podcast ini selalu menghadirkan cerita-cerita inspiratif. Iya, astaga, kenapa nangis lagi ya? Enggak sih, tapi kalau dulu udah yang kayak dulu sih fine ya. It's okay Kak, it's okay. Enjoy ya, tenang. Gimana tim produksi aman semua aman, tenang. Aduh, kenapa jadi jalinan kasih? Astaga. Inspiratif banget nih podcast ini. Bentar nih lihat. Iya, karena kan yang namanya kamu lagi mau nyari kerja pertama kali kan pasti yang pengennya adalah cita-cita kita kan banggain dulu orang tua, bener, gitu kan, bisa beliin sesuatu gitu, terus kayak aduh ini gimana gitu. Jadi pertama kali waktu itu minta maaf gitu ya, tapi aku janji akan cari kerja gitu, gimana meskipun lagi di rumah aja pada saat itu. Oke, iya. Nah, jadi singkat cerita, ya aku bersyukur bahwa punya relasi yang tetap baik sama kantor aku sebelumnya gitu. Jadi di kantor itu aku ditawarin freelance, freelance sebagai translator gitu. Jadi kayak aku bikin transkrip. Jadi kayak biasanya nih kayak gini nih, kita lagi podcast gitu, tapi versi konsultan ya. Oh bukan kita ya. Oke. Terus aku bikin skripnya. Ya, jadi skripnya terus aku terjemahin supaya bisa dibaca sama kliennya, kayak gitulah pada saat itu. Jadi bisa freelance jadi transkripsionis itu namanya.
Terus aku coba buka usaha sendiri Oke. dulu. Jadi sebelum ke Pijak Bumi tuh aku coba buka usaha. Tapi bukan sebagai usaha yang bikin brand gitu ya. Tapi apapun yang kamu bisa menghasilkan dulu deh. Oh, Gitu. oke, Jadi oke. aku nggak bisa sebut itu entrepreneur gitu ya. Tapi mungkin usaha di awal tuh seperti apa. Nah dulu tuh tahun 2000 berapa ya, 2017 2018 tahu Ya, gue ikut mikir juga nih. gue kayak time traveler gitu. Iya. Gitu berarti sih. Nah, Ya, jadi gitu. waktu itu di tahun 2018 mungkin kalau kayak Pepita atau kayak yang cewek gitu pernah tahu ada satu fashion item yang cukup ikonik lah di tahun itu. Jadi kayak tas rotan yang bulat gitu ya, ukuran 20 cm gitu. Aku pengen banget beli itu. Cuma karena waktu itu aku ngeliat, kok ini satu barang banyak banget yang jual. Jadi aku berpikir, ini barang KW kok banyak banget. Gak taunya, karena aku ada rasa penasaran, akhirnya aku beli dari 10 supplier. Kan aku suka banget sama sepatu, sama si tas ini. Ini bisa dibilang jadi kayak awal mula aku terjun ke pengrajin, terjun ke handcrafted gitu, karena aku tadinya pengen beli si tas rotan ini, nyangkanya KW, terus udah deh aku coba beli 10. Ada yang dari Bali, Yogyakarta, macem-macem gitu ya. Ada yang ngakunya ini brand, ada yang ngakunya ini tangan pertama dari pengrajin. Udah aku beli aja dulu. Terus datang ke aku, kok sama semua, tapi harganya beda-beda. Bisa dijual dari harga 200-an sampai yang 400 ribuan, hanya karena ngasih label brand. Nah dari situlah aku belajar bahwa penting ya sebuah penamaan ke produk gitu, sehingga kamu bisa naikin value sebuah produk yang sebenarnya sama gitu. Di situ aku akhirnya mulai ngerti branding, nyari terus ini learning by doing banget ya. Ini konsep learning by doing ini. Terus terus aku cek semua si tasnya kan, dari 10 ada perbedaan ternyata yang bikin harga juga berubah selain label. Sekarang aku kenalnya itu sebagai QA/QC, quality control. Quality control. QC-nya atau QE-nya? Quality assurance. merasa 1-0 ini. Kayaknya bakal kalah terus sih Kak. Hari ini kayaknya saya bakal kalah terus sih. Oke, quality assurance gitu. Kenapa? Ternyata ada yang kain tasnya itu double, ada yang tipis, ada yang full, ada yang half lining. Kakak sampai ngecek? Aku ngecekin gitu. Jadi, maksudnya kakak bongkar gitu? Itu kelihatan secara visual di dalam. Jadi pas dibuka tasnya, kenapa liningnya ini tipis, kok ini double, kok ini hanya setengah full lining. Nah di situ akhirnya aku belajar bahwa Nah, di situ aku tahu bahwa ini adalah produk kerajinan tangan, gitu. Selain si kualitasnya yang beda secara bahan, ternyata si warna coklatnya pun itu beragam. Iya, yang akhirnya aku paham, sebenarnya kalau itu mau distandarisasi itu bisa. Cuma kalau mau ngejar cepet prosesnya, kalau cuma 2-3 jam proses pematangan, si warna rotannya tuh masih coklat, masih hijau kekuningan, dan itu akan lebih cepat berjamur. Nah, tapi kalau yang dia mateng gitu ya, pengasapannya, nah itu yang akhirnya aroma dari pengasapannya enak gitu ya, yang kamu kalau suka nyium tadi, nah itu cocok tuh kayak gitu, bau asapnya, kayaknya enak banget deh. Coklatnya mateng, itu juga jadi anti jamur. Nah akhirnya jadi aku dari jarak jauh tuh aku tahu ini mana nih tas rotan yang murahan sama yang emang bukan murahan ya, tapi yang prosesnya setengah-setengah sama prosesnya yang emang ada standarnya. Nah dari situ akhirnya aku yang tadinya nggak bisa kemana-mana, aku mengandalkan dulu lain ya.
Iya. Masih lain ya. 2000 berapa tuh Kak? 2018 itu. 2018 Iya, masih masih lain lain. ya. WhatsApp Lain. tuh masih WhatsApp bapak-bapak juga biasanya. Masih Iya. awal-awal, Masih iya. ibu-ibu biasanya. Line, WhatsApp, Instagram juga. Dari situlah aku mulai kenal si pengrajin-pengrajin. Nah, pas aku sudah mulai sembuh dan boleh bisa kemana-mana, aku datengin lah pengrajinnya. Jadi aku langsung ke desa-desa di Bali. Seru banget. Iya, Seru jadi aku kenalan sama mereka. Ke desanya pun itu desanya pelosok ya, yang emang hidupnya masih sangat Tradisional. tradisional. Oke, Ya kampung gitu. naga nggak? Mungkin ya kayak kampung naga. Kenal. Iya. Kampung Ya. naga yang masih rumahnya masih pakai jerami-jerami gitu loh. Jerami, iya. Dia kayak listrik tuh nggak masuk ke situ. Iya. Iya, nah jadi akhirnya aku main ke sana. Nah dari situ akhirnya aku membangun relasi lah sama pengrajin-pengrajin. Tapi pengrajinnya memang waktu itu serat. Jadi Oke, aku serat. belajar serat. Ate sebenarnya itu bukan rotan tapi ate. Rotan ada beda lagi. Ate. Apa itu Kak? Jadi kayak rotan juga anyaman tapi beda teksturnya. Ate bilangnya. Mereka bilangnya ate. Bahasa Bali. Mereka bilangnya gitu. Ate. Jadi oke lah, aku akhirnya tahu. Kita juga jadi ikut tahu loh Kak. Impers juga jadi ikut tahu loh. Kayak Iya. apa rotan yang tadi yang kata-kata kakak bilang tuh biar enak, biar ini kualitasnya bagus tuh, yang rotannya masih warna hijau kekuningan tuh Itu pengasapannya kurang baik. Terus dan iya. kalau yang bagus tuh yang sampai warnanya gimana. Coklat. Kita jadi tahu juga nih. Kakak bener-bener jalan-jalan itu ya. Jalan. Jalan-jalan nyari. Karena kakak punya satu keingintahuan doang. Iya. Cuma Karena pengen beli. Pengen beli, terus kenapa semua orang bisa, bukan semua orang, tapi kenapa waktu itu pilihannya sangat banyak. Iya, kenapa enggak? Kenapa orang tuh Iya. itu aja gitu kan? Hmm. Apa yang bisa bikin orang itu doang pengennya gitu kan? Iya, jadi ya udahlah. Nah, singkat cerita, udah ketemu sama pengrajin-pengrajinnya, akhirnya aku bingung kan si 10 tas tadi mau dikemanain Ya, kan. ya juga sih. Kok gak kepikiran ya? Ya juga ya, kemana ya? Oh, kok Iya kurang sih. pertanyaan nih. Iya. Ya, Iya sih. saya udah terhanyut sama cerita. Udah kayak, Kayak ikut pembawaannya gitu loh. Iya, Kayak, iya. wah. Nah, terus 10-nya kemana nih? Hmm. Aku jual. Jadi jualnya dulu sebagai dropshipper. Oke. Kalau sekarang kan udah terkenal ya, Iya. Shopee affiliate dan bla bla bla. Ya. Kalian nge-review terus bisa dapat. Hmm. Nah, terus jadi kurang lebih aku konsepnya kayak gitu dulu. Jadi aku kasih review bahwa nih ya, kamu tuh bisa dapat harga yang affordable dengan kualitas yang baik dengan riset yang kayak gini aku buatnya. Oh. Nah, terus aku cobalah gimana ya bikin brandingnya gitu-gitu. Nah, singkat cerita, aku tuh dapat satu buyer. Oke. Buyer ini nyangkanya aku pengrajin dengan branding yang aku buat. Oh iya. Oke. Iya, Terus. jadi dia berpikir bahwa aku ini bukan toko, tapi produsen Iya. gitu. Produsen karena dia bisa dapat harga yang affordable dengan kualitas yang meyakinkan Oke. gitu. Jadi mungkin disitulah aku bersyukur bertemu sama buyer yang bisa dibilang dia tuh pengen ngedevelop terus, Mbak, aku pengen bikin tas ini tapi dikasih aksesoris biar beda gitu. Oke. Jadi biar tas rotan yang tadinya banyak dan sama itu biar bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, mau dikasih improve apa. Nah, itu kan product development ya sebenarnya. Meskipun mungkin masih ATM gitu, amati tiru modifikasi, Yeah. cuma kamu pengen ngasih value lebih gitu. Oke. Nambahin tesel tadi ya, mungkin kalau sekarang ya teman-teman taunya ada add-ons, itu kan menambah value dari sebuah produk kan. Oke, akhirnya nambahin bla bla bla. Mbak, aku pengen bikin lagi nih, pengen bikin sendal waktu itu. Nah, pengen bikin sendal, aku punya serat anyaman bambu, tapi aku nggak punya modal desain sepatu atau alas kaki. Jadi aku ingetlah temanku si Kak Vales itu. Aku Nih ada nih. Ini hablumnya keren. Hablum, iya. Jadi aku, Bang, bisa bantu buatin nggak gitu. Singkat ceritanya lagi, yang akunya nggak berhasil, yang dia dipakai jadinya sama sebuah brand. Nah, dari situ akhirnya kita jadi kayak bisa kontak bareng lagi. Akhirnya kita mulai kerja bareng dan udah mulai bikin branding buat manufaktur yang lain. Akhirnya aku join di Pijak Bumi gitulah, karena akhirnya menemukan kesamaan
Keren Kesamaan banget. mission. Agak panjang ya, aduh bingung deh. Keren banget. Keren. Ini ngedongengnya panjang. Nggak, memang Tapi emang keren. memang keren. Dan yang kami butuhkan narasumber. Jadi karena kalau kita berdua podcast kayak apa lagi nih, Bang? Apa lagi nih, Bang? Tapi berarti kakak perjalanannya mulai dari kakak kerja di A, B, terus sampai kakak tadi sempat sakit juga. Dan akhirnya kakak mungkin senang dong kakak di Pijak Bumi dan akhirnya Ya, berjalan di sini. Iya, bukan seneng lagi ya teman-teman. Tapi akhirnya aku belajar satu hal gitu ya, untuk menyelesaikan apapun yang sudah kita mulai gitu. Jadi artinya kalau udah ngambil sebuah keputusan itu ya dijalani gitu ya konsekuensinya. Entah konsekuensinya jadi baik atau buruk, tapi itu pilihan yang udah kita ambil gitu. Jadi waktu aku kerja yang di tempat pertama kan, karena aku udah sakit depresi ya dengan alarm tadi gitu kan, aku resign ya sebelum waktunya gitu kan. Resign, pastilah ada kekecewaan. Aku nih menyerah dengan challenge yang ada. Terus pas aku udah nemu sebuah profesi yang aku suka, terus aku sakit gitu kan. Jadi itu sih yang kayak berat banget. iya gitu. Nah jadi akhirnya oke, sekarang apapun yang mau dikerjakan, berat atau tidak gitu ya, kayak jalani, beresin sampai akhir gitu, jangan di setengah-setengah. Nah itu sih. Apapun tantangan yang ada di depan tetap Iya. lakoni. Wes lakuin nih ya. Iya. Jadi kalau kamu tanya seneng atau enggak, pasti seneng, pasti ada susahnya Iya, juga, betul. udah pasti itu gitu ya. Sebelnya juga ada, terus sebelnya kenceng lagi. Sebelnya ada. Sebel pasti ada Ya, gitu ya. ya. Tapi itu akhirnya part of berkembang gitu ya. Tadi gini, ini ada satu nggak tahu. Cepet bridging. Tadi kakak kan bilang ada kayak misalnya tadi kayak add-ons, gitu kan? Itu kayak ada add-ons di sepatu itu kan jadi product development kan. Sedangkan kita dalam hidup kita nih ada masalah itu karakter development yang dibikin sama Tuhan. Wih. Keren gak? Keren dong, ayo dong. Dia meletnya itu loh kan. Iya, bener kan? Iya sih. Pasti dari sepatu misalnya pasti ada trial and error dulu nih, kayak nih kayaknya ditambahin ini oke, ditambahin ini oke, talinya diganti ini oke. Iya. Berarti kan mungkin ada kenapa ditambah-tambahin itu mungkin ada aja keluhan dari konsumen gitu ya. Ini kayaknya talinya kurang. Nah, pasti gitu kan, dan Tapi itu kan masalah kan. Iya. Itu masalah kan, dan itu yang kita butuhin untuk mengembangkan satu produk kan. Ya, berarti juga kita ini Begitu produk juga Tuhan gitu untuk menyebarkan firman Tuhan, berkat Tuhan. Pasti ada trial and error dan Tuhan mengembangkan karakternya. Betul. Add-onsnya adalah pekerjaan tadi. Kayak kawan itu kan Luar dan biasa add-onsnya dia tuh personifikasinya masuk ya. Masuk. add-onsnya tuh mungkin tadi kayak kakak udah kerja di jurnalis gitu kan. Mungkin dari pas kakak udah kerja di jurnalis dan emang akhirnya kakak sakit gitu ya. Pasti kakak juga udah dapat sesuatu dari dunia jurnalis itu juga kan. Mungkin jadi apa kayak yang didapat di dunia Jurnalis diaplikasikan diaplikasikan lagi ke gitu. yang tadi yang rotan gitu kan. Iya. Jurnalis kan pasti research dong. Iya. Mungkin dari kayak cara Kavania ngewawancara orang-orang desa. Iya, masuk aja bong, keren kita. Tapi itu benar sih. Aku juga kaget karena aku nggak pernah bertemu sama orang-orang ini ya. Kok keren sih? Gitu. Kalah dua gua. Aduh. Cuma aku mau bilang bahwa iya akhirnya aku nemu bahwa kok bisa ya orang tuh bisa trust sama aku minta tolong buatin ini, belum pernah ketemu orangnya sama sekali. Aku nggak bayar, mereka mau buatin sampelnya. Wow. Itu. Jadi kayak bisa Itu ketemu sama dia. orang yang tepat, orang yang percaya gitu ya, trust. Wah, Itu manajer. Tangan Tuhan bekerja. karena bekerja mempermudah gitu ya. Ketemunya kan pas udah jalan malah Iya ya. bisnisnya gitu. Apa namanya tuh? Kadang saya baru nemuin masalah dikit aja di kuliah atau di kerjaan saya, ngeluhnya mampus kak. Udah kayak nggak mau lagi gitu. Jadi kakak tuh diketemuinnya sama kakak lagi seneng-senengnya sakit. Itu males banget sih, bete banget gak sih kayak. Kakak pernah berpikir gak sih pas sakit gitu terus ke depannya gue pasti dapat lagi yang lebih oke gitu? Atau malah kakak udah kayak udahlah nggak ada harapan lagi.
ya itu Sempat ada di tahap itu nggak? iya justru mikirnya kayak gitu di awal. Karena dulu kan mikirnya kalau mau jadi jurnalis harus sehat Ya, gitu ya, saya riwayat tahu sih sakitnya sehat. dari dosen-dosen saya. Saya ngerti dunia perjurnalisan, kayak ya saya mengerti lah. Iya kan, Dunia jadi itu. kayak malah kayak nggak ada harapan gitu, jadi kayak ya sudah lah. Apalagi kalau kamu bayangin deh 6 bulan terus kamu tiba-tiba kayak nganggur istilahnya gitu kan, orang akan nanya kayak kamu ngapain aja 6 bulan Ya, gitu kan. stres sih pasti. Iya, jadi kamu harus tetap ya waktu itu aku mikirnya gimana tetap berdaya gitu ya, tetap Produktif. menghasilkan sesuatu, iya produktif gitu. Ini benar-benar tangan Tuhan sedang merendah ini. Tangan Tuhan. Karena harusnya ada ukulele di sini. Tuh, Jadi bisa Catat. Nah ini mungkin jadi pengembangan produk juga ya. Produk podcast ya. Podcast. Gitu, betul. Aduh. Apalagi nih Bang? Gila udah sampai speechless. Oke. Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada yang Masih ada. Mungkin terakhir kali ya ini. Oke. Kan mungkin dari permasalahan Cavania sendiri mungkin ada yang bisa dipelajarin gitu loh Kak buat anak-anak muda di luar sana yang mau ya mulai bisnis juga gitu. Oke. Karena ya aku juga kan sebenarnya kayak gitu Kak, aku juga pengen gitu bisa buka bisnis, cuman aku rasa cuman aku rasa aku belum capable aja gitu. Aku ngerasa kayaknya skill aku tuh belum deh gitu. Kayaknya aku harus belajar dulu kemana. Nah, kira-kira ada Tips and trick. Iya, tips and trick atau mungkin ya valuable lesson yang bisa disampaikan untuk teman-teman di Pers sekitar di sana. Untuk Untuk fresh fresh graduate. graduate. Untuk fresh graduate. Saya emang belum lulus. Saya banget. Ya semoga tahun inilah. Masih ya. Amin. Tolong doain bebas tolong doain ya. Berarti dia curhat ya, nggak mampu Emang pintu ikan menyelesaikan. podcast itu isinya tentang ya tadi sharing, kan sharing isinya Kak. Iya. Curhat juga sharing isinya. Tolong deh doain. Amin. Oke. Lanjut. Jadi tadi valuable lesson-nya. Apa ya? Orang masih struggling juga gitu ya sama. Ya tandanya kan berkembang ya. Kalau kamu mengalami kesulitan dan kamu terus bisa overcoming the problems gitu. Cuma mungkin yang bisa di-share teman-teman bikin brandnya ya, bukan usahanya ya. Iya mungkin Bingung aku. ya boleh brand, boleh mau dua-duanya juga boleh gitu. Iya, karena kan konsepnya sama sih sebenarnya, mau cari pekerjaan yang profesional gitu ya, maksudnya mau profesi sebagai pegawai kantoran atau startup atau pengen punya sampingan usaha atau kayak gitu kan, tadi ya intensinya dulu nih apa bener dulu intensinya gitu. Karena mau punya usaha, bikin brand, pasti latar belakangnya beda-beda nih gitu. Ada yang pengen karena kayak tadi kondisi gitu ya. Ada yang pengen nyoba aja gitu ya. Terus atau mungkin penasaran, bisa nggak sih aku bikin gitu kan ya. Atau cuma ambisi aja, atau cuma pengen gaya doang. Aku merasa punya brand, punya bahwa aku adalah founder, bahwa aku adalah C-level dan bla bla bla. Biar bilinginnya keren gitu. Ya memang banyak anak muda juga gitu Kak. Iya, nah Sama itu kan jujur-jujuran we. iya, dan maksudnya ya itu sah ya untuk Sah aja semuanya, sebenarnya, karena nggak banyak salah. kok anak muda yang emang bahkan lebih keren gitu lah daripada kita sekarang gitu kan. Jadi kalau brand dari sisi Pijak Bumi sih tadi satu ya, punya karakter yang emang mau disampaikan dulu gitu ya. Terus hadirnya sebuah brand, sebuah usaha itu pasti kita mau jadi problem solver gitu. Gitu. Kalau kayak tadi Pijak Bumi, dengan adanya sepatu Pijak Bumi, kita pengen nurture shoe craftsmanship di Indonesia. Dan kita mau bawa local craftsmanship itu keluar gitu. Jadi kita punya misi, visi yang jangka panjang gitu ya. Jadi mau nanti susah senang, kita tahu kita harus selalu punya effort untuk bisa mencapai itu. Tapi kalau misalnya tadi intensinya juga cuma yang pendek-pendek, ya nanti tenggelam
iya. Langsung plus bisa Iya, gitu biasanya. biasanya. Ya ini standar sih sebenarnya, cuman ternyata ya itu kerasa sih gitu. Jadi kayak sekarang misalnya kondisinya rodanya lagi di bawah, tapi kita tahu nih kita akan naik lagi kapan dan harus ngapain gitu. Iya. Kalau udah di atas gimana maintainnya, kalau ntar turun gimana lagi gitu. Jadi bahkan ketika bikin usaha kita juga udah tahu exitnya mau ngapain gitu. Sekarang udah tahu kak exitnya mau Mau ngapain? exitnya mau kemana gitu kan, mau sampai kapan gitu. Jadi panjang lah. Berarti harus punya vision yang jauh gitu ya? Iya. Ya, tujuan lu mau apa? Iya. Ya, itu kan. Maksudnya kalau udah sampai kamu misalnya sekarang oke lah nggak bisa pikir jauh dulu, tapi misalnya teman-teman mau bikin brand, kalau tadi misalnya aku terjun ke sini karena udah ini kayak berasa hidup aku dulu nih. Karena berasa hidup ini cara aku untuk mencari makan misalnya. Jadi kan aku harus struggling gitu kan. Tapi dengan brand ini kita bisa ngebantu siapa gitu ya, kita bisa ngebantu pengrajin sepatunya, kita bisa kontribut ke lingkungannya gitu ya. Oh, menjadi berkat. Iya gitu kan, isu-isu yang relevan sama kondisi sekarang gitu. Jadi akhirnya itu yang membuat orang juga trust sama apa yang kita lakukan gitu. Bukan cuma kita yang trust sama diri sendiri, tapi kita mengajak orang lain untuk trust sama visinya kita. Gitu. Jadi itu yang bikin kamu tetap mau meraih itu gitu. Oke. Aduh, keren banget. Udah lama podcast gak keren. Itu aja. Udah lama. Tapi tadi kakak kan bilang tuh kayaknya ini standar banget sih. Kan tadi kakak bilang sebenarnya yang standar juga bikin lu berdiri. Kayak motor. Coba kalau nggak ada standarnya, jatuh. Bener. Harus gak? Iya. Harus ada standarnya 1 atau 2. Iya. sih. 2 Coba biar nggak bisa ada berdiri tegak lagi kan. Coba kalau nggak ada standar, jatuh itu motor. Iya sih. Tapi ini Cavania keren banget tepuk tangan. Terima kasih. Mulai dari struggle-nya Cavania berat banget, tapi akhirnya tangan Tuhan juga yang bekerja gitu. Ya kan? Apa ya bahasanya, mengangkat lagi semangat Cavania untuk tetap masih dikasih kesempatan. Iya, masih dikasih kesempatan. Mungkin awalnya kayak aduh kenapa gini ya? Iya, kayak Ya kan orang lain masa jalannya teh mulus aja gitu. Kenapa aku harus seperti ini? Iya gitu kan, itu satu. Tadi udah dapet cuman sekarang kau lupa. Apakah karena kepanjangan nih? Intinya itu, Cavania kan setiap orang punya masalahnya masing-masing. Tumpah. Ya udah Nggak apa-apa Kak, aman aja. Tapi dingin aja kan. Sorry. Ya gitu Pak, setiap orang punya permasalahannya dan pasti ditolong juga sama Tuhan. Dan sebenarnya juga apapun yang pengen kita lakukan itu harus tetap berdampak buat orang lain. Menjadi berkat juga buat orang lain. Yang pertama dari pijak bumi, berdampak buat lingkungan. Buat pengrajin. Buat lingkungan, buat pengrajin. Buat lingkungan Tuhan udah kasih. Kan Tuhan suruh memelihara yang udah Tuhan ciptakan. Kayaknya dia cocok jadi pendeta ya. Gak usah mulai. Ini banyak yang komen nanti, anak-anak banyak yang komen. Gak usah mulai. Oke. Intinya gitu kan, kalau buat lingkungan Tuhan udah ciptain lingkungan dan kita harus jaga juga. Benar. Pijak bumi, checklist di situ. Oke. Buat pengrajin para syukrafter. Syukrafter itulah. Crafter. Ya kan mungkin mereka juga kayak aduh nih nggak ada pemasukan apa ya gimana kan. Pijak bumi hadir di situ menjadi teman untuk melangkah. Amin. Keren. Masuk. Akhirnya Iya kan? udah 2 sama ya. Di situ. Jadi memang apapun permasalahan Anda Tuhan pasti tolong. Dan saat Tuhan menolong juga lu juga harus jadi dampak buat orang lain. Benar. Gitu. Cavania, itu teori saya tadi. Keren. TD-nya nggak ada, teorinya itulah kesimpulan aja. Kesimpulannya. Oke. Begitu, terima kasih Cavania udah Nyempetin waktu buat kita dan buat Pipers. dan buat Pipers, betul. Sumpah aku dari tadi nggak ngerti aku harus ngeliat kemana ya. Banyak banget. Sekarang kameranya cuma satu. Oke, Kameranya baik. cuma satu. Yang tadi saya lihat kemana-mana sih kak gini. Malah ke sana, Iya, ke kamera gitu. Tapi thank you banget. Thank you. Semoga apa ya yang kakak sedang kerjakan sekarang berjalan dengan baik. Bener. Amin. Dan menjadi besar juga. Yes. Amin, terima kasih. Semoga pijak bumi juga
semakin memijak bumi dengan sangat Wey. masuk ya. Dengan sangat gitu kan. Sangat apa nih? Itulah pokoknya malah ya. Sip. Dan apapun masalah kakak juga di depannya Bisa. pasti ada jalan keluarnya. Benar, Kayak Gojek. Luar biasa. Oke, thank you Kak Fania. Thank Thank you juga you Pipar sudah nonton di Pintu Ikan podcast hari ini. Ya memang maaf karena keseruan jadi kita bisa 1 jam, tapi kita bisa akalin nanti ya. Pokoknya pantengin aja gitu. Oke teman-teman, ditunggu episode-episode selanjutnya dan pantengin terus sosial media Benar. KPMI untuk acara-acara KPMI selanjutnya. Benar. Dan jangan lupa juga nonton Pink Podcast. Oh nggak usah lah. Nggak usah ya? Nggak usah, kita kompetisi soalnya. Iya kita kompetisi. Dari sononya juga ngajak kompetisi. Iya ya, kita juga mau dong. Iri dengki aja ya. Tapi tetap tonton Pink Podcast. Di situ membahas semua tentang keluh kesah wanita. Ya, Itu Kak, dari Pink Podcast itu isinya tentang cewek semua. Girls talk. Tapi hostnya Mereka Nggak mungkin. Ya kalau kita lagi mah. ya Kak, cewek bisa aja sih kita didandanin gitu kan. Cuman ya nggak juga. suaranya tetap Bong, suaranya gitu kan. Bong, lu berat. pernah gak sih merasa Males. pasangan lu kayak aneh gitu. Iya, Emang iya. di sini kita bahas kayak gini. Oke, thank you. Bye. Thank you. Thank you Thank you Kak Fania. Sampai jumpa di semuanya. episode Selanjutnya. Dadah.